Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi kita di dalam podcast Bringin Talk. Berpikir, bergerak, tuntas. Sore ini kita bersama saya, Bambang Sutrisno. Kita akan mendiskusikan masalah-masalah yang sangat aktual di hari ini. Bulan ini adalah bulan Agustus, di mana Hari Kemerdekaan. Dari Balitbang Golkar kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan RI ke-80 Dirgahayu Republik Indonesia. Sahabat, kita akan mendiskusikan soal yang sangat-sangat strategis dan menarik, yaitu kemandirian teknologi pertahanan Indonesia. Telah hadir di studio kami hari ini Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan M. Basri Sidahabi. Selamat sore, Pak Basri. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Pak? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Sahabat, Pak Basri adalah senior politikus Golkar. Beliau selain sebagai mantan anggota DPR RI, juga beliau pernah menjabat sebagai duta besar di salah satu negara sahabat, dan saat ini beliau sebagai penasehat ahli di Badan Litbang DPP Golkar. Ya, kita sapa sekali lagi Pak Basri, apa kegiatan akhir-akhir ini? Ya, karena juga sudah salah satu sudah senior di Golkar ya. Jadi tidak aktif lagi di eksekutif, tapi alhamdulillah masih diangkat menjadi penasehat Balitbang. Jadi masih ada kontribusi sedikit lah. Insya Allah mudah-mudahan masih semangat. Jadi terima kasih Mas Bambang atas undangannya di sini saya sebagai narasumber. Baik Pak, kita diskusi tentang kemandirian teknologi pertahanan. Boleh kita mulai ya? Kita melihat bahwa perang yang terjadi di Ukraina, kemudian di India dan Pakistan, serta yang terakhir di Iran, Israel, dan di beberapa wilayah lainnya memperlihatkan itu sebuah ajang show off teknologi militer yang terjadi. Dan ini tentu harus kita betul-betul amati apa yang menjadi soal. Saya ingin bertanya bagaimana Bapak melihat skema perang saat ini yang saya kira kita semua tahu itu bukan lagi seperti perang konvensional tapi lebih ke perang modern. Bagaimana Pak Basri? Ya, saya kembali dulu kepada budget negara untuk menunjang bagaimana pembangunan dan operasional. Salah satu budget besar adalah penyiapan alutsista Pak, untuk perang, alat utama persenjataan. Nah, jadi dengan sekarang kita udah lihat bahwa yang namanya perang sudah tidak tergantung lagi dengan manusia yang banyak, tapi tergantung kepada teknologi, tergantung kepada senjata-senjata atau smart persenjataan, smart bom, smart roket, smart pesawat. Jadi semuanya sudah mengarah ke situ. Siapa yang lebih canggih dan siapa yang lebih mampu untuk menembak sasaran dengan tepat, maka dialah yang akan keluar jadi pemenang. Nah, kalau kita bandingkan misalnya Pak, era Perang Dunia Kedua dengan era perang sekarang, artinya baik teknologi militer maupun taktik itu apa yang nyata berbeda Pak? Jauh sekali, karena kalau Perang Dunia Kedua kan masih pengarahan tentara-tentara yang banyak, siapa yang paling banyak tentaranya, siapa yang SDM-nya bagus di dalam melaksanakan perang, namun persenjataannya masih konvensional. Jadi bom-bom yang ada itu tidak secanggih sekarang. Boleh dikatakan bukan smart bom. Juga bantuan-bantuan persenjataan yang berat juga tidak sama dengan sekarang. Ya. Akurasinya yang terutama.
Akurasinya. akurasinya. Sekarang lebih akurat maksudnya. Sekarang lebih akurat karena kan sudah ada perkembangan teknologi, sekarang apalagi digitalisasi, Ya. maka titik yang ada sesuai dengan GPS atau sesuai dengan titik-titik di dunia ini bisa dimasukkan di dalam smart bomb, smart rocket, smart aircraft. Begitulah kira-kira. Menarik sekali. Nah, Ya. kalau kita lihat ya situasi perang antara Israel dan Iran itu kan di awal Pak ya kita melihat serangan Israel itu luar biasa. Mereka menyasar bukan hanya titik yang strategis, tetapi juga person-person kunci daripada Iran itu kemudian menjadi korban. Ini kan namanya smart ya Pak ya. Ya. Smart. Tetapi di situ ada unsur dadakan yang kelihatannya intelijen Iran tidak siap. Bagaimana Bapak memandang soal ini? Ya, memang tetap intelijen, tetap yang namanya, makanya jangan merasa masyarakat itu selalu melihat kompleks tentara atau kantor tentara itu serem. Bukan begitu. Jadi untuk mengamankan informasi. Jadi kalau kita mau perang atau ada informasi yang ada, tidak boleh semua orang tahu. Sehingga informasi ini ada pengamanan informasi. Juga sekarang intelijen sudah canggih juga. Sudah bisa pakai intelijen satelit, sudah bisa drone apa dan sebagainya. Sehingga betul-betul informasi itu harus dijaga. Ini kan kebocoran informasi. Ya. Sehingga banyak pendadakan Betul, yang terjadi. Nah, sedikit kita lihat perang di Palestina itu ya. Ya. Di Israel itu kan tidak ada pengarahan awal-awal, tidak ada pengarahan pasukan. Karena kalau pasukan dengan pasukan berhadapan, pasti kedua-duanya akan korban. Nah, didahului dengan serangan udara, didahului dengan drone-drone yang akurasinya tinggi. Semuanya didahului itu. Jadi tidak ada manusia. Memang the man behind the gun. Tetapi tetap mengirim peralatan saja. Manusianya ada di belakang. Kan yang Tanpa pakai, awak ya? Tanpa awak. Betul. Kalau toh dia lempar roket seperti contoh Iran menembak daerah atau pangkalannya Amerika yang ada di Qatar, Ya. itu kan persis sekali tidak mengenai sasaran di darat itu untuk Qatar. Tapi itu adalah persenjataan atau instansi Amerika saja. Itu berarti hebatnya. Itu kalau dilihat secara ini akurasinya sampai berapa berapa tepat itu sekarang ini? Kira-kira bisa dianggap 99%. 99%? Iya. Mengenai titik yang dituju? Titik yang dituju. Luar biasa. Kebetulan saya kan penerbang F-16. Ya. Jadi kalau kita menembak dari 30 mile Ya. atau 30 kilo lah, katakanlah itu yang gampang. Kalau kita sudah masukkan atau lock on di titik itu, yang saya bilang antara 90 sampai 100% itu kena di daerah situ. Apalagi kalau bomnya bom yang besar detonasinya. Ya. Oh, wah, itu luar biasa. Gitu. Nah, kita lihat Iran itu mengembangkan rudal jarak Jauh. menengah ya. Jarak menengah dan jarak jauh. Jadi Ya. dia menembakkan dari Iran tuh sampai ke Israel. Israel ya. Iya. Jadi kan hanya bagaimana ya, pemakaiannya itu ditahan-tahan. Coba kalau dia nembak pusat pemerintahannya. Jadi kan cuma daerah-daerah atau instansi militer yang bukan pusatnya. Jadi karena mencegah perang lebih banyak, lebih besar. Nanti pembalasan kan begitu. Iya, iya. Iya. Israel punya Iron Dome, Pak. Kubah besi Betul. yang Punya. konon bisa menghadang masuknya senjata-senjata. Tetapi rudal Iran berhasil menembus Iron Dome. Apa yang Iya. terjadi nih, Pak? Jadi kita melihat bahwa begitu banyaknya ditembakkan, Iya. tentu ada yang luput. Karena ada sistem proteksi, sistem penyesatan juga ada dipakai di rudal-rudal yang ditembakkan dari Iran. Jadi tidak semua kena. Ya taruhlah mengatakan dia 100%. Mungkin kalau dia mampu mungkin hanya 70%. Tapi 30% masih sampai.
Dan akhirnya kan Israel terus minta damai atau minta gencatan senjata. Ya kan yang kita lewat. Ya seperti itu. Betul. Jadi yang namanya sekarang itu ya tergantung lagi dengan memang budget. Kalau budgetnya kuat, dia akan bisa, dan teknologi sudah maju, semua udah punya. Jadi tinggal budget dan bagaimana membuat persenjataan lebih banyak. Itu yang saya kira sekarang. Lebih canggih ya. Lebih canggih. Ya. Pak Basri, ada satu fenomena juga di mana rudal Iran ini konon katanya memiliki kecepatan lebih dari 10 Mach ya. Iya. Kayaknya kecepatan juga mempengaruhi berarti di Bisa. sini. Kecepatannya ya jelas dong. Sekarang pesawat tempur saja misalnya Indonesia punya 1,9 Mach. Ya. Itu kan lebih sulit ditembak dibanding yang cuma 1 Mach. Nah, kita punya F5, punya Hawk 1 Mach. Nah, tingkatannya F-16 dan Sukhoi itu di atas 2 Mach, di atas 1,9. Memang ya sama halnya lah kalau kita mau lihat burung yang terbang, kita ketepel. Kalau burungnya yang cepat kan lebih susah. Kalau yang lambat-lambat bisa kita ketepel. Itulah kiri, sama aja. Itu secara bodohnya aja berpikirnya gitu. Ya, betul. Menarik, Pak sahabat. Sebelum kita lanjutkan diskusi, saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa ya subscribe, like, and share podcast ini ya, agar kita selalu terhubung dengan informasi-informasi dan diskusi yang menarik dari Balitbang Golkar. Baik Pak Basri, kita lanjut kembali. Ya silakan. Terima kasih. Kita lihat di awal itu serangan Israel tidak mampu diantisipasi oleh Iran. Ya. Kita melihat pesawat-pesawat tempur Israel bisa menembus Iran. Bagaimana sebetulnya sistem surveillance atau peringatan dini yang dimiliki oleh Iran sehingga bisa tembus ini? Jadi Iran tentunya juga pasti ada kelemahan. Betul. Jadi kan ada jamming, kan itu berdasarkan radar. Radar ini kan menangkap benda yang bergerak di udara. Yeah. Nah, bergerak kan banyak, bisa dikamuflas. Misalnya kita tembakkan sesuatu, dia fokus ke sana, sedangkan di belakangnya ada pesawat tempur, apakah itu terbang tinggi atau terbang rendah, yang bisa menembus pertahanan itu. Jadi setiap alat pasti ada kelemahannya. Nah, itulah yang dipelajari. Nah, akhirnya makin berperan dengan kecanggihan alat masing-masing. Nah, dalam hal ini Iran kalah di sini untuk pesawat tempur yang masuk. Tapi kalau rudal dia enggak sama canggihnya. Betul. Ya. Dan di sisi lain kita lihat juga banyak dari drone Iran bisa menembus pertahanan Israel ya Pak ya? Ya banyak yang ketembak, banyak juga yang masuk. Ya. Sehingga terus Israel memohon gencatan senjata memakai Amerika. Nah, gitu lah. Ya, kalau kita melihat situasi perang yang terjadi di Israel ini dan di Iran, kita melihat bahwa memang jumlah korban tentara itu tidak terlalu banyak ya Pak? Iya, karena bukan perang darat, bukan perang manusia, ya. Perang alat. Perang alat. Nah, itulah yang dibilang tadi perang modern ya. Nah, perang alat. Nah, setelah lumpuh, setelah alat-alat ini kan itu mahal. Ya. Nah, untuk itu kan Indonesia harus menyiapkan diri, harus mandiri. Apa istilah mandiri? Yaitu buat sendiri agar ketergantungan dengan negara luar tidak tinggi. Makanya gitu. Nah, ini kan menembakkan senjata itu kan mahal. Berapa Pak? Ya, jadi itu mahal Pak. F-16 saja kita itu sudah 70-an miliar rupiah itu Pak. Satu pesawat. Oh. Nerbangkan pesawat F-16 itu $5.000 pas 1 jam. Itu memang mahal. Mahal ya? Mahal. Jadi senjata. Nah, untuk itu makanya tadi permulaan saya bilang tata kelola negara ini salah satu departemen, yakni Departemen Pertahanan dan TNI ini salah satu budget paling besar kan? Ya, betul. Mungkin nomor 2 atau nomor 3 ya, setelah kesehatan, setelah pendidikan, mungkin TNI
Kalau tidak salah sekarang udah kurang lebih berapa ada kan di Google 160-an T per tahun. Dan itu belum bisa menunjang industri pertahanannya Indonesia. Nah, kita tahu bahwa industri pertahanan Indonesia itu sejak zaman Belanda loh Pak. Iya. Pindad, kalau nggak tidak salah 18-an, abad 18. Baru diteruskan. Terus PAL juga sama. PTDI juga yang waktu itu Lipnur. Semua zaman Belanda diteruskan Indonesia. Tapi mungkin karena political will-nya pemerintah belum fokus untuk membuat kemandirian industri pertahanan. Harusnya dari dulu sudah harus dihilirisasi itu Pak. Sudah harus dihilirisasi. Iya. Tapi kan memang niatnya aja ada Pak. Tapi pelaksanaannya di lapangan angkut-angkut ya. Kenapa salah? Kenapa manajemennya tidak diteruskan? Pak Habibie pernah ada industri strategis. Ya. Tapi kan sudah strategis sekarang sudah tidak ditonjolkan lagi. Pokoknya industri pertahanan begitulah. Jadi kan sama dengan industri-industri lain. Padahal harusnya industri pertahanan dulu kalau kita ingin betul-betul mempertahankan Indonesia di masa akan datang. Betul. Dengan perang modern. Jadi apa yang Pak Basri sampaikan ini intinya kita tidak boleh tergantung peralatan kita dari negara lain ya. Betul sekali. Karena contoh penggunaan Hawk ya. Iya. Di Aceh dulu ya. Iya. Waktu masih ada dom apa segala. Itu kan diembargo oleh Inggris. F-16 diembargo oleh Amerika. Karena peralatan dan suku cadangnya dari sana. Coba kalau bikin sendiri Pak. Nah, sebetulnya Indonesia itu udah lama sekali ingin, tapi kan tidak terlaksana dengan baik. Artinya political will pemerintah itu tidak kunjung sesuai apa yang diucapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini tentu ada yang salah. Ada yang salah di sini Ada Pak. yang salah. Jadi Bapak ingin melihat Indonesia semakin kuat industri pertahanannya ya. Nah, saya ingin kalau kita bicara tentang skema perang yang ada sekarang dengan kebijakan pemerintah, bagaimana Bapak memandang ini? Apakah sudah sejalan apa enggak gitu? Jadi pemerintah kan sekarang mengutuk penyelesaian dengan cara perang. Memang itu kan jalan terakhir Pak. Kan diplomasi dulu semuanya. Apa diplomasi melalui tentara, melalui ekonomi, melalui macam-macam. Nah, jalan terakhir kita harus siap perang, Pak. Nah, makanya di dalam satu region atau negara ASEAN lah contoh, kita selalu mempelajari perbandingan, Pak. Jadi armed comparison, Pak. Jadi senjata-senjata dipunyai negara tetangga, karena kemungkinan perang dengan ini kan negara tetangga. Maaf ya, jadi negara tetangga. Memang kita cinta damai, tapi jangan lupakan harus siap perang. Sehingga persenjataan yang harus kita punya harus seimbang dengan tetangga. Kalau perlu kita lebih unggul. Nah, kalau kita produksi sendiri kan bisa diatur dengan sedemikian rupa. Tidak takut embargo, tidak tergantung negara lain. Sehingga perang yang akan datang, kalau saya menghimbau bahwa pemerintah harus hilirisasi dengan istilah kemandirian kan. Itu kan hilirisasi kan menuju ke kemandirian, jangan hanya mengekspor barang mentah. Tapi kan produksi sendiri kalau bisa. Itulah kira-kira yang kita harus perhatikan. Nah, kalau kita lebih spesifikkan jenis senjata yang harus kita kembangkan dalam era modern ini, seperti apa, Pak? Ya, seperti yang dipertontonkan oleh dunia sekarang. Satu contoh aja, perang Israel-Iran. Ya. Nah, Israel canggih pesawat tempurnya. Ya. Dia bisa masuk ke dalam menembak, tapi kan masih ada awak. Nah, terus Iran menembakkan rudal, bisa lolos. Drone bisa lolos. Nah, ini kan begitu pula sebaliknya dari Israel. Ada drone. Ada drone yang menembak jenderalnya ini, apa namanya itu Iran. Betul. Pernah baca Bapak itu ya? Ya? Betul.
Kok bisa akurasinya bisa tahu, berarti kan kerjasama intelijen, terus kecanggihan alat, drone, SDM, operatornya itu kan betul-betul klop. Betul-betul the man behind the gun. Nah, kita juga selalu begitu, makanya perlu dilatih. Nah, melatih tentara yang ada kaitannya dengan teknologi itu mahal, Pak. Mahal ya Pak ya? Mahal. Jadi kita perlu investasi di sana ya? Iya, harus Pak. Kalau tidak, harus. Contoh sekarang ya, kalau tidak salah, Cina dan Korea Selatan itu tahun 70-an baru dia bergerak Pak untuk membangun industri pertahanannya. Sekarang bagaimana? Cina udah produksi, terus sudah ekspor. Korea Selatan sudah ekspor, yang Korea Selatan tadinya tergantung dari Amerika. Sekarang bisa nge-adopt. Kalau kita lihat bahwa yang namanya Indonesia lebih awal punya PT Pindad, punya PT PAL, punya PT DI, Dirgantara ya, terus Dahana. Nah, dulu ada 8 itu Pak ya. Jadi organisasi kalau saya dibubarkan yang antariksa itu loh. Iya, betul. Itulah. Jadi itu seperti dengan bagaimana mengotaki agar persenjataan yang modern itu bisa dibangun di masa yang akan datang. Nah, sekarang semuanya sudah kelihatan karena tidak adanya political will agar industri pertahanan itu bisa mengejar. Nah, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Ya, wallahu alam. Sih jawabannya masing-masing sudah punya. Ya, ini kan presiden kita sekarang ini kan berlatar belakang militer. Ya. Mestinya apa yang Bapak sampaikan ini beliau sudah pahami juga ya. Ya. Tetapi saya juga berharap bahwa podcast kita ditonton oleh Bapak Presiden untuk mendengarkan insight dari seorang penerbang tempur. Ya. Bagaimana penerbang tempur melihat perang udara di masa depan. Nah, kalau berangkat dari geografis negara kita, tentu sistem pertahanan kita tentu akan berbeda dengan Iran misalnya yang satu hamparan benua ya Pak ya. Bagaimana Pak Basri melihat ini? Memang harus diriset kembali bahwa yang mau ditonjolkan itu apakah matra laut atau matra udara atau matra darat atau kombinasi sesuai dengan ini, karena kan kita tanah air. Saya kira Indonesia aja yang lagunya aja tanah air. Betul. Tanahnya 70% loh Pak. Betul. 30% daratan. Tetapi kita kan ada istilah Nusantara ya. Jadi sudah ada garisnya dan sudah diakui oleh PBB bahwa laut yang ada di tengah-tengah itu punya Indonesia. Nggak bisa dianggap bahwa itu laut bebas. Kan ada daerah misalnya di daerah Banda itu ada laut bebas di situ. Misalnya kalau tiba-tiba orang naik tinggi terus ke bawah. Tapi kan sudah menjadi Nusantara bahwa itu sudah diakui oleh negara lain. Nah, untuk yang akan datang saya bilang mau tidak mau harus mempersiapkan industri pertahanan, kemandirian industri pertahanan. Nah, saya kira Presiden sekarang udah membenahi organisasi Pak. Ini kan barusan ada pelantikan itu. Saya kira untuk pembenahan menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Organisasinya kan udah tambah sekarang. Kogab Wilhan ada 3, terus Armada tambah, terus Kohanunas Angkatan Udara tambah, Kodam tambah 6, terus pasukan elit menjadi Panglima. Jumlahnya ditambah loh. Panglima Kopasgat itu naik bintang 3 dan jumlah manusianya tambah. Terus Marinir tambah. Jadi Panglima juga, bukan Komandan Marinir, Panglima Marinir. Terus kalau Pangkostrat sudah darat itu sudah. Nah, Panglima Kopassus ya, ada itu. Itu ditambah semua jumlahnya. Sehingga tinggal kita memberikan, mudah-mudahan podcast ini didengar oleh instansi atau pejabat yang bertindak atau yang membangun militer. Sehingga dia dengar bahwa mau tidak mau harus memperkuat industri pertahanan. Supaya ketergantungan dari luar negeri itu terbatasi, jangan terlalu banyak.
Ya, Mas. Ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa pemerintah harus punya fokus apakah memilih udara, laut, darat, atau kombinasi. Saya ingin tanya pandangan Pak Basri sendiri seperti apa? Kalau harus memilih. Ya, tentunya walaupun saya bukan dari angkatan udara ya, dari angkatan laut ya, saya kira mungkin matra laut dulu, terus matra udara. Yang ketiga darat. Darat itu biar dia ngurusin bagaimana pembinaan teritorial. Tetapi musuh yang berbahaya, yang berat, itu loh yang dari luar. Jadi sebelum sampai ke daratan, sudah kerja dulu itu angkatan udara. Sudah kerja dulu itu angkatan laut. Pendapat saya seperti itu. Iya. Jadi angkatan laut yang didahulukan laut, ya Pak. Udara, darat. Nah, terbalik kalau sekarang kan zaman dulu darat dulu. Ya. Nah, ini sekarang kan sudah presiden kelihatannya sudah bagus ini. Menambah jumlah personil, organisasinya dirombak, dibenahi sesuai dengan kebutuhan untuk menghadapi perang modern. Ya. Tinggal satu, industri pertahanan. Baik, Pak Basri luar biasa. Yeah. Luar biasa. Pemirsa, teman-teman, sahabat Balitbang Golkar, jangan lupa ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa share, subscribe, and like and comment dari podcast ini. Semakin hangat kita coba lanjutkan beberapa poin dengan Pak Basri yang tentu saja kita kan punya industri pertahanan yang kemudian bergabung dalam Defense ID, Pak Basri. Ya. Nah, kebijakan ini kan sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, ya. Ya. Dan kelihatannya Pak Prabowo cukup antusias dengan ini, salah satunya dengan menggunakan kendaraan yang diproduksi oleh PT Pindad untuk kendaraan dinas menteri-menteri ya. Dengan ada usaha untuk menaikkan grade dari industri pertahanan itu dalam penggunaan sipil. Pak Basri punya pendapat soal ini? Kalau ada keberanian, karena PT Pindad sudah bisa membuat mobil, mobil VIP, mobil sipil, berarti mobil tank juga pasti bisa. Dan sudah dilaksanakan oleh zamannya Pak JK ya. Waktu itu ada tank ya Pak? Ada tank, tanknya Anoa, apa segala namanya Anoa, tank Anoa. Sampai hari ini masih karena political will dari pemerintah lebih banyak ingin membeli dari luar. Daripada ngalihkan dananya ke PT Pindad bikin tank-tank. Ini tank yang ada di UN itu semuanya buatan Pindad loh. Yang dipakai oleh PBB, Pak? PBB. Semua tank yang dipakai PBB? Iya, bukan PBB saja, PBB-nya Indonesia. Oh iya. Ya, pasukan perdamaian kita. Ya, Peacekeeping Force dari Indonesia membawa tank-tank atau alat beratnya dari buatan Pindad. Wah, luar biasa Pak. Betul. Tapi kan cuma harusnya kan disiapkan suatu mekanisme agar bisa diekspor ke negara lain. Iya. Atau jangan membeli lagi. Iya. Kalau cuma yang bisa dibikin Indonesia, udahlah, produksi Indonesia saja. Para pejabatnya itu jangan mengejar sesuatu. Karena kalau dia belikan di Indonesia kan berarti industri kita maju. Iya, betul. Nah, jadi begitulah kalau saya. Saya mendengar juga produksi senjata SS-1 dari Pindad itu juga bagus sekali katanya. Itu dipakai pertandingan-pertandingan menembak tentara kita di luar negeri selalu nomor 1. Iya. Tapi memproduksi untuk lebih banyak supaya semua aparat, saya bilang aparat loh, berarti kan baik sipil atau maupun aparat yang menjaga hutan kan itu sipil, itu persenjataannya jangan impor dong. Bikin dan dari Pindad aja SS-1. Polisi, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, SS-1 kalau bisa. Supaya negara lain melihat dan memesan ke kita bisa. Itu kan ada mekanismenya sendiri. Iya, betul. Kalau dia, karena itu kan super control item namanya Pak. Jadi tidak. Apa itu super? Super control item itu produk yang bisa membunuh orang. Oh, Jadi harus
betul-betul dari pemerintah yang mengelola. Dan dalam hal ini adalah pertahanan dengan mungkin dengan kepolisian, mungkin dengan Kementerian Luar Negeri. Itu harus, Pak. Misalnya Anda mau beli pesawat tempur dari Amerika, itu Kongres ikut sahkan. Nah, itu namanya super control item. Jadi beda misalnya mau jual barang mentah atau barang yang lain, produksi Cilegon bisa aja dijual, karena itu kan untuk bangunan. Tapi kalau sudah jadi senjata sudah lain. Nah, sudah menjadi super control item namanya. Kemudian PTDI dulu membuat pesawat ya. Ya. Saya melihat itu masih digunakan oleh salah satunya Skadron 2 ya. Masih, itu kan CN 235 Pak. CN 295 Pak. 295 kan berhenti. Oh, berhenti. CN 235, duanya itu engine 2. Iya. Passengernya 35. Gitu loh. Ya masih dipakai. Masih dipakai ya? Dipakai. Ada ditaruh di Papua. Bapak sendiri sebagai penerbang kan tahu persis nih soal pesawat ya? Ya tahu persis. Iya, maksudnya Bapak pasti tahu, oh ini barang bagus nih sebetulnya. Iya bagus. Jadi kalau itu kan tergantung. Hercules kan untuk long range. Ya. Pesawat ini kan yang untuk dekat-dekat, mengangkut pasukan atau mengangkut barang untuk jangka dekat, ya kan? Nah, sebetulnya kalau itu ditingkatkan, lama-lama PTDI bisa membuat seperti Hercules. Lebih besar kan? Ya itu meningkat sedikit 295. Artinya begini nih. Engine 2 terus 95 orang. Nah, itu kan yang mau jadi engine-nya jet ya. Sudah bukan propeller lagi. Ya itu. Sudah pakai kombinasi ya? Iya, sudah. Sudah canggih juga alatnya. Itu sudah dashboardnya udah lain, Pak. Oh. Jadi instrumen-instrumen yang ada sudah lain. Digitalisasi. Jadi Bapak berharap kalau ini bisa digunakan juga oleh industri kita ya? Bisa. Kalau tidak salah konsep 295 udah diambil alih oleh Brazil. Dan ada beberapa orang kita di sana, Pak, yang dibayar, yang disewa. Iya. Nah, kalau industri drone sendiri di dalam negeri bagaimana Pak Basri melihatnya? Itu kan kita masih beli. Ya, untuk betul. membuat ini belum mesti harus dikembangkan lagi. Itu dibeli dari ini terus dirakit di Indonesia. Sebenarnya konsepnya sama saja bikin pesawat, Pak. Gak usah lalu lah. Jadi kan fasi penerbangan yang itu anak-anak udah bikin sendiri itu. Iya betul. Itu kan sama, Pak. Drone itu sama dengan fasi yang menerbangkan pesawat-pesawat Glider di atas ya? glider yang kita lihat itu. Iya. Ya ini Indonesia sama teorinya. Cuma sekarang pemerintah, tapi mahal. Pemerintah mau enggak? Nah tentunya kalau pemerintah mau harus menyiapkan dana. Nah kita kan lihat bahwa kenapa dana Indonesia dengan negara yang cukup banyak potensi, baik SDA-nya maupun SDM-nya, itu tidak kunjung punya modal atau punya dana yang besar untuk membangun industri pertahanan. Ya karena terlalu banyak kebocoran, Pak. Sampai hari ini, ya terlalu banyak kebocoran. Pak Basri, luar biasa diskusi kita sore ini. Saya masih ingin terus menggali dari hal-hal yang lebih detail tentang industri pertahanan, namun waktu kita terbatas sehingga kita harus mengakhiri diskusi kita sore ini. Tapi sebelum mengakhiri, saya ingin tanya, Bapak sebagai seorang senior nih ya, seberapa yakin nih Bapak dengan adik-adik kita di TNI, anak-anak kita di TNI, kesiapannya, kemampuannya, daya juangnya, dan sebagainya untuk mempertahankan negeri kita, Pak? Saya percaya, confidence, yakin bahwa dia mampu sebagai unsur SDM. Yang saya tidak yakin, kalau Indonesia tidak bisa berperang dengan baik untuk menggunakan peralatan yang canggih. Karena
political will pemerintah untuk membangun industri pertahanan kita belum tercapai. Jadi saya yakin SDM-nya. Tentu coba, misalnya persenjataannya orang pakai drone, kita pakai meriam biasa, kan beda. Kita kira-kira begitu. Tapi saya satu kelas dengan orang Arab, orang Amerika, orang Israel. Waktu saya terbang F-16 di Amerika, itu tidak beda jauh, sama saja Pak. Ya. Baik Pak Basri, Ya. terakhir kita ingin minta closing statement dari Ya. Pak Basri terhadap situasi industri pertahanan kita hari ini. Silakan Pak. Jadi saya sebagai senior pensiun TNI Angkatan Udara, mantan pilot F-16, menghimbau kepada pemerintah dan kepada rakyat agar ada keinginan untuk betul-betul membangun industri pertahanan, agar ketergantungan dari luar persenjataan kita tidak terlalu banyak dan tetap harus ada modernisasi. Karena makin hari atau makin ke depan perang modern akan makin tinggi dan makin sulit untuk diatasi kalau kita tidak bisa membuat sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Basri. Hari yang luar biasa bersama Bapak yang punya pengetahuan yang sangat luas, pengalaman, serta kapabilitas yang luar biasa. Terima kasih telah hadir dalam podcast Balitbang Partai Golkar, Beringin TV. Bergerak, berpikir, dan bergerak tuntas. Sahabat, demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kami bersama Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan M. Basri Sidahabi. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.